Di bulan Oktober ini, Bunda Maria pasti sibuk banget. Ya, gimana gak sibuk? Banyak banget orang Katolik bahkan non-Katolik berziarah ke Gua Maria. Mereka membawa bunga, menyalakan lilin, juga berdoa rosario. Nah, kalian yang nonton video ini jangan lupa doa rosario ya. Ngomong-ngomong soal rosario, pernah gak sih kalian bertanya-tanya dari mana asalnya rosario? Kenapa rosario itu ada salib dan susunan manik-maniknya kayak gitu? Yuk kita cari tahu. Jadi, konon setidaknya ada 2 peristiwa yang menjadi sejarah dari rosario yang kita kenal sekarang ini. Pertama, penggunaan rosario itu mulanya dari laku sale para biarawan Katolik. Jadi, mereka punya tradisi mendoakan mazmur sebanyak 150 mazmur. Nah, dulu di awal abad pertengahan, kitab suci kita diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Jadi, mazmur yang didaraskan juga memakai bahasa Latin. Jumlah kitab suci pun sedikit waktu itu. Biarawan yang terpelajar bisa dong mendaraskan mazmur, tapi sayangnya banyak juga biarawan yang buta huruf pada waktu itu. Biasanya mereka bekerja di ladang. Nah, biarawan yang buta huruf ini ingin terlibat dalam olah kesalehan para biarawan yang bisa membaca. Bahkan banyak di antara umat pun ingin. Tapi mereka tidak bisa membaca dan menghafal ke 150 mazmur itu. Dan mereka pun mengejar kesalehan dengan cara mereka sendiri. Mereka mengganti mazmur dengan doa Bapa Kami. Untuk memudahkan, mereka mengelompokkan doa Bapa Kami ini dalam 50 kali. Waktu itu belum ada manik-manik rosario seperti sekarang ini, maka mereka menghitung dengan menggunakan batu kerikil. Itu kisah yang pertama. Kisah kedua mengatakan bahwa doa rosario berasal dari Bunda Maria sendiri. Jadi sekitar tahun 1208, Bunda Maria menampakkan diri kepada Santo Dominikus, memberinya sebuah rosario dan meminta agar orang-orang Katolik pada waktu itu berdoa Salam Maria, Bapa Kami, dan kemuliaan. Fun fact, rosario Santo Dominikus ini doanya sebanyak 15 dekade atau sekitar 15 puluhan. Dan Bunda kita menjanjikan banyak rahmat dari Allah akan tercurah bagi mereka yang berdoa rosario. Lalu rosario pun berkembang susunannya seperti yang kita kenal sekarang ini sekitar abad ke-15 yang didahului dengan tanda salib, syahadat iman, Bapa Kami, Salam Maria, kemuliaan, terpujilah, dan diakhiri dengan doa Salam Ya Ratu atau Salve Regina. Doa Fatima pun ditambahkan di kemudian hari. Rosario artinya bunga mawar. FYI, mawar adalah salah satu lambang dari Bunda Maria. Nah guys, janji Bunda Maria kepada Santo Dominikus di mana akan ada banyak rahmat Allah yang tercurah untuk mereka yang mendoakan rosario ternyata tergenapi. Saat pemerintahan Paus Santo Pius V, ada pertempuran besar antara pasukan tentara Muslim melawan pasukan tentara Katolik di Eropa, tepatnya di Lepanto. Paus meminta umat Katolik untuk berdoa rosario, memohon bantuan Allah melalui perantaraan Bunda Maria. Tepatnya 7 Oktober 1571, Paus Pius V bersama seluruh orang beriman berdoa rosario di Basilika Santa Maria Maggiore Italia dari subuh sampai petang. Mereka mendoakan pertempuran di Lepanto tadi. Walaupun nampaknya pasukan tentara Katolik mustahil untuk memenangkan pertempuran, tetapi pada akhirnya guys, pertempuran ini dimenangkan pasukan tentara Katolik di tanggal yang sama. That's why kalau kalian ingat setiap 7 Oktober kita memperingati Bunda Maria Ratu Rosario dalam kalender liturgi kita. Itulah sejarah singkat dari Rosario yang melekat di hati kamu, aku, dan kita semua. For the next video, kita akan membahas makna dari Rosario. Thank you for watching guys and God bless you.